Selamat pagi, selamat ketemu di mata kuliah Basis Data Terapan. Untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai constraint. Nah, apa itu constraint? Constraint itu digunakan untuk menjaga integritas data. Ya. Nah, ada jenis-jenis constraint. Jadi nanti yang akan kita bahas itu ada 4. Ya, yang pertama itu adalah identity, jadi ada fungsi identity. Yang kedua fungsi check-in. Yang ketiga itu fungsi primary key. Primary key kita sudah pernah belajar ya. Kemudian yang terakhir itu fungsi default. Nah, default itu yang pertemuan sebelumnya mengenai nilai yang diambil ketika data tidak diisikan. Oke, kita mulai dari fungsi identity dulu. Identity itu adalah penomoran otomatis. Ya. Penomoran otomatis. Jadi dia punya rumus. Rumusnya adalah identity dalam kurung nilai awalnya mau dimulai dari berapa. Kemudian penambahannya. Oke, nah langkah pertama kita buat database baru aja, create database db bdt 8 aja ya, maksudnya adalah pertemuan 8. Kemudian saya use db bdt 8. Ini contoh. Nah, pastikan posisi available database-nya ada di db bdt 8. Oke, sekarang kita contoh, saya mau buat tabel mahasiswa. Ya. Nah, tabel mahasiswa itu biasa isinya kan NPM. Kemudian isinya adalah nama. Ya, 2 ini dulu. Nah, kita mau bikin NPM-nya itu selalu misalnya mulai dari contoh aja. Jadi NPM-nya nanti akan mulai dari 1922110001 misal ini. Ini nilai default awalnya. Oke. Jadi karena diminta mulainya dari 1912.001, maka kita tentukan dulu. Nah, tolong diingat bahwa karena identity itu ada penambahan, maka kita harus menggunakan tipe data yang sifatnya untuk angka. Jadi kita pakai tipe data integer karena dia bukan bilangan bulat, integer. Saya pakai identity mulainya dari 19 ini ya. Untuk NPM kalian ditambah 1. Jadi penambahan ini adalah penambahan berapa? Jadi kalau ditambah 1 berarti nanti next-nya adalah 02. Tambah 1 lagi 03. Nah, maksudnya seperti itu. Ya. Varchar-nya 30 kita contoh saja. Tapi kalau misalnya kalian mau mulainya 05 dulu boleh. Jadi ini nanti ganti 05 mau nambah berapa? Kalau mau nambah 2 tinggal ganti nambah 2. Ini contoh, saya execute tabelnya. Nah, sekarang kita coba isi. Saya mau insert into tb mhs. Oke, values. Nah, yang boleh diisi itu namanya aja. NPM jangan. Kenapa? Karena dia adalah penomoran otomatis. Jadi yang diisi nama aja. Misalnya, sorry sebentar salah ini. Jadi ini taruh di sini. Oke, values-nya adalah misalnya Lili, saya mau isi namanya. Oke, kemudian kita coba execute dulu untuk melihat buktinya. Satu data diterima. Nah, di sini saya select dulu. Select bintang from tbmhs, saya execute. Nanti dibuat otomatis, padahal yang kita isi nama ya. Nih, dibuat otomatis adalah sesuai nilai default awal 01, 1922110001. Nah, kalau kita mau isi data lagi yang baru, oke, misal data yang berikutnya saya mau isi namanya Rudy. Saya execute, karena sudah ditambah 1 nanti jadi 19120002 jadinya. Nih. Oke, ini adalah penomoran. Jadi ini adalah contoh penomoran otomatisnya. Saya execute.
ini dulu, pindahin dulu. Nih. Oke, kita buat seperti ini ya. Jadi NPM-nya dimulai dari 19.22.11.001. Ini contoh. Oke, sekarang berikutnya untuk fungsi check-in. Nah, apa itu check-in ya? Nah, check-in itu ini digunakan untuk membatasi inputan. Jadi maksudnya inputan yang diperbolehkan apa itu namanya di check-in. Oke. Dia punya rumus, jadi ini rumusnya. Rumusnya adalah cek nama kolom yang akan dibatasi, in. In itu adalah apa yang dibolehi. Jadi misalnya ini adalah batas 1 sampai ke batas akhirnya, batas n-nya. Oke, kita langsung mulai contohnya. Jadi misal saya contoh, saya scroll dulu ke bawah. Saya punya kasus mau membatasi inputan untuk jenis kelamin mahasiswa itu hanya bisa huruf P untuk perempuan atau L untuk laki-laki. Ya. Nah, kita buat tabel baru. Ini boleh di-copy dulu. Oke, ini di-copy dulu saja. Kita buat tabel baru biar kalian kelihatan bedanya. TB-nya MHS2. Oke. Kemudian saya bikin di sini jenis kelamin. Karena dia mau cuman 1 digit P atau L, berarti kita pakai karakter. Jangan lupa dicek nama kolomnya. Ini rumusnya ya. Cek nama kolom. Nama kolomnya adalah jenis in, batasnya adalah yang pertama P, kemudian yang berikutnya L, tutup. Oke, kita execute di sini. Kalian boleh lihat bener nggak sih ini nih sudah bisa ada batasannya di SPHelp nama tabel. Oke, kita lihat di sini. Sebentar. Nah, kalian lihat di bagian jenis kelamin di bagian bawah. Itu ada constraint check, ya, constraint check on kolom jenis kelamin. Maksudnya check itu ada di kolom jenis kelamin, di mana nanti jenis kelaminnya adalah L, all, atau jenis kelaminnya adalah P. Cuman boleh itu ya. Nah, sekarang kita coba isi. Oke, kita coba isi. Ini ya, TBMHS2. Ingat karena dia ada identity di sini, jadi kita nggak perlu pakai itu isi NPM-nya lagi, tinggal jenis kel aja ya. Ini. Oke, Lili saya isi P. Kita tes berhasil enggak? One row effective berarti dia berhasil ya. Tinggal SPHelp, tinggal select bintang, kita coba lihat sebentar. Oke, TBMHS2 di execute berhasil P ya. Oke, saya kasih tanda ini adalah berhasil. Sekarang Rudy itu saya isi L. Kita lihat berhasil nggak ya? Oke, one row effective. Berhasil. Ya, jadi ini berhasil. Oke, kita lihat contoh berikutnya yang dia gagal ya. Jadi sini saya mau tes yang dia gagal. Gagal itu kalau dia input selain P dan L. Misalnya saya input X. Bukan P dan L ya, saya input X, maka the insert statement conflict with check constraint. Dia konflik karena nilai yang diperbolehkan itu hanya P dan L, maka ini gagal, nggak bisa ya. Nah, itu adalah contoh untuk constraint. Oke, sekarang misal saya punya kasus lagi, ya. Ini constraint-nya adalah ketika kalian buat tabel, langsung didefinisikan constraint-nya. Bisa nggak sih ketika saya sudah buat tabel, saya lupa buat constraint-nya. Jadi saya mau tambahin constraint. Bisa. Oke, kita contoh, saya mau tambahin kolom baru. Ya, menambahkan kolom baru dengan nama program studi. Wah, saya lupa nih, di tabel mahasiswa kan harusnya ada program studi ya, lupa.
Oke, saya alter kolom, alter table dulu, nama TB-nya, TBMH2. Saya add program studi. Nih, program studi. Saya mau pakai char juga, 2 digit aja nanti. MI, TI, SI gitu. Oke, kemudian saya lihat dulu. Sudah masuk nih, 0 karena dia nggak diisi ya memang ya. Nah, kita sekarang menambahkan constraint check-in ya untuk program studi. Jadi nanti dia hanya bisa diisi TI, MI, SI, KA, dan TK. Cuman isi itu ya. Selain itu berarti dia gagal. Oke. Sekarang kita mulai. Saya buat berarti alter table TBMHS2. Saya add constraint. Nama constraint terserah, tapi saya mau pakai kata CHK supaya dia tahu constraint. CHK+S. Jadi constraint program studi. Oke, jangan lupa pakai cek, rumusnya ya, cek dalam kurung nama kolomnya program studi in. Nah, tinggal batasannya apa? TI dulu, oke. Kemudian MI dulu, koma SI, koma KA, koma TK. Oke, tutup 2 kali. Kalau misalnya kepanjangan boleh di enter, nggak apa-apa. Saya execute. Oke, kita boleh lihat di SPHelp. Sekarang constraint-nya ada 2 ya. Kita lihat di bawah sini. Sekarang constraint-nya 2. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua program studi nih. Jadi program studinya TK. Boleh digeser nih sampai ke ujung. Ya, ini. Nah, sekarang kita tes lagi, masukin data baru. Kita lihat dulu yang berhasil ya. Ini kolomnya saya masukin sekarang program studi. Ingat nama Lili sudah, kita ganti aja ini. Reksi misalnya. Laki-laki, program studinya MI. Berhasil nggak ya? Satu data diterima, berhasil berarti. Masuk dia. Oke, karena apa? Karena dia sesuai dengan yang diperbolehkan di sini. Oke, berhasil. Saya mau tes yang gagal. Yang gagal itu kalau dia misalnya seri, dia perempuan, tapi saya misalnya buatnya MK. MK ya. MK kan nggak ada di sini nih. TI nggak ada, MI bukan, SI bukan, KA bukan, TK bukan. Maka saya execute. Maka insert statement lagi sama constraint ini. Karena kenapa? Karena dia tidak ada program studi yang namanya MK. Oke, jadi ini contohnya. Saya tulis gagal karena tidak ada program studi MK. Oke, nah berikutnya sekarang ke primary key. Sudah tahu ya, primary key itu digunakan untuk membatasi inputan yang sama ya. Digunakan sebagai kunci unik untuk membatasi data yang sama. Jadi data yang sama itu tidak bisa diinput lagi ya. Jadi kalau kalian mau lihat rumusnya, harusnya kalian sudah ingat ya, primary key ini sudah pernah. Jadi rumusnya nama kolom, dalam kemudian spasi tipe data, tulisan primary key. Oke, kita buat contoh. Kita pakai contoh yang tabel pertama aja, biar kalian nggak susah ketik. Saya contohin. Sekarang kita ke tabel MHS3 aja. NPM-nya kita buat biasa, pakai char 10 primary key. Oke, ini contoh biasa ya.
Oke, saya execute. Nah, ini sudah sering harusnya kalian ingat. Jadi kalau untuk buat primary key tinggal ditambahin ujungnya tulisannya primary key aja. Kalau kalian mau lihat dia bener nggak ada constraint-nya, bisa di TBMHS 3 aja, di SP Help untuk tahu dia ada constraint nggak di sini. Nih, nanti kalau kelihatan constraint-nya primary key, tipenya ke kolom NPM. Itu ya contohnya. Nah, sekarang bisa nggak sih ketika saya itu sudah buat tabel, tapi saya lupa bikin primary key-nya. Jadi sini menambahkan constraint primary key. Bisa nggak? Bisa dong. Jadi kalau kayak yang tadi, harusnya bisa. Oke, kita coba bikin TBMHS 4. Saya buat primary key-nya lupa, ya. Saya sudah execute MHS 4-nya. Wah, lupa nih NPM-nya primary key. Gimana ya caranya? Kita bikin constraint-nya. Jadi ini tinggal alter table TBMHS 4. Saya add constraint. Jangan lupa nama constraint-nya CHKPK. Jadi constraint primary key. Tinggal saya tulis primary key dalam kurung nama kolomnya. Ini. Oke, sebentar. Saya buat dulu drop table dulu sebentar. TBMHS 4 ada sedikit permasalahan. Oke. Di sini saya tambahin constraint-nya not null. Not null itu artinya tidak boleh kosong ya. Kalau nama boleh nggak kosong? Boleh, misalnya boleh null gitu. Nanti saya jelasin apa itu artinya. Saya execute dulu, baru execute yang ini. Berhasil. Kita lihat di SP Help 4. Oke, SP Help 4. Nih. Jadi ditambahin di sini NPM. Itu kalau lupa ya. Oke, jadi kalau misalnya lupa, kalian tinggal tambah add constraint, tapi syaratnya adalah ininya dibuat not null, artinya tidak boleh kosong. Null artinya boleh kosong, tidak diisi gak apa-apa. Nah, sekarang saya tambahin dulu yang not null dan null. Null dan not null. Yang keempat, ini kelima aja. Oke, null itu artinya datanya boleh tidak diisi. Itu kalau dia adalah null. Tapi kalau dia not null, itu artinya data tidak boleh tidak diisi. Atau kita bilang data harus diisi. Nih, kalau ini data boleh tidak diisi. Oke, jadi misal saya buat sekarang TBMHS 5 ya. Contoh TBMHS 5. Saya buat dia create table, NPM-nya not null. Ya, harus diisi. Kemudian nama null. Atau saya buat lagi jenis kelamin char 1. Saya buat dia not null. Jadi nggak boleh kosong. Ya, kita coba execute. Kita tes dulu. Misalnya, saya mau buat insert into TBMHS 5, ya, saya mau isi cuman NPM dulu misalnya. NPM dan jenis kelamin aja. Tes dulu. Karena dia bilang nama boleh tidak diisi ya, boleh null. Saya isi misalnya NPM-nya 1, jenis kelamin laki-laki. Oke, wah, control efektif, satu data diterima, boleh tuh berarti ya. Tinggal select bintang from TBMHS
5. Oke, kita lihat. Nih, masuk. Namanya boleh 0 karena kita definisiin 0. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau bikin lagi, ya, jenis kelamin yang mau saya bikin 0. Jadi saya buat dia ini 2, Riri misalnya. Yang ini berhasil, nanti yang kedua itu nanti gagal. Kenapa? Karena cannot insert value 0. Nggak bisa isi data 0 ketika dia jenis kelaminnya kita definisiin not 0. Tuh. Jadi yang ini gagal. Karena jenis kelamin harus diisi. Nah, gimana ya dengan yang kalau misalnya selama ini kita tidak definisiin not 0 atau 0. Nah, kalau misalnya dia tidak diisi seperti ini, tidak kita definisikan, maka dia akan panggil not 0. Ya, not 0. Kecuali kalau kalian tulisnya ada primary key. Kalau primary key dia langsung definisikan dia adalah not 0. Kalau yang tidak ditulis, maaf, tadi ada kekeliruan. Jadi kalau dia tidak didefinisikan seperti ini, 0. Berarti dia boleh kosong. Ya, contoh kayak TBMHS3, dia ini sebenarnya ada nulnya di sini. Ya, sebenarnya. Nah, tapi kalau dia primary key, nanti dia definisiin sendiri dia not 0. Gitu. Tapi kalau kalian mau langsung mendefinisikan dia, ini harus isi, yang ini enggak. Atau kayak misalnya kita biasa isi data ya. Di data kan kalian isi tuh, yang mana harus tandain bintang, yang mana ini. Nah, kalian boleh langsung definisiin not 0 dan 0-nya. Itu contohnya. Oke. Nah, sekarang yang ke default. Default itu yang kemarin ya. Nilai yang diisi ketika jadi nilai otomatis yang diambil ketika data tidak diisi. Jadi dia punya rumus. Rumusnya adalah nama kolom, tipe data, kemudian default. Defaultnya apa? Kemudian nilai defaultnya. Oke. Nah, sekarang kita contoh. Saya contoh dari sini aja. TBMHS6. Saya ganti. Oke, ini saya buang. Saya ganti misalnya nilai kuis. Integer. Kemudian default. Kalau nggak diisi 0 ya. Oke. Nilai tugas. Integer. Ini saya anggap bahwa kuis tugas itu nilainya harus bulat, nggak boleh koma ya. Itu makanya saya pakai integer. Kalau di soal yang kemarin saya pakai numerik supaya dia bisa koma. Oke, kalau nilai kuisnya nggak diisi, saya isi 10 dapatnya. Wah, enak ya, nggak buat tugas dapat 10. Ini contoh saja, oke. Integer, kemudian default, misal nggak ikut UTS dapat nilai 20. Oke. Nilai UAS. Misal kalau nggak ikut UAS dapat nilai berapa? 0 lah. Ini contoh. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba isi. Jadi saya insert into TBMHS6. Oke, saya mau isi NPM dan nama saja. Values, saya coba isi. Misalnya 1, namanya Lily. Oke, saya execute, 1 data diterima, kita select bintang. Oke. Execute, nih. Kelihatan ya. Jadi Lily itu karena nilai kuisnya nggak diisi, maka dia ambil defaultnya 0. Karena nilai tugasnya nggak diisi, dapat nilai defaultnya 10. UTS juga 20, UAS juga 0. Oke. Nah, sekian dulu materi hari ini. Untuk password absennya itu jangan lupa adalah password absen adalah constraint, huruf kecil semua ya. Jadi jangan lupa password absen hari ini adalah constraint. Silakan mengerjakan latihan yang ada. Terima kasih.